dijadikan pembantu dan diceraikan karena tak kunjung punya anak. Buat mantan suami dan ibu mertuaku menyesal setelah tahu mereka lah yang punya keturunan mandul. Sejak aku mengucapkan janji suci di hadapan penghulu, aku pikir kehidupanku akan berubah menjadi lebih baik. Aku pikir pernikahan ini adalah awal dari kebahagiaan yang selama ini kudamba. Aku pikir cinta bisa mengalahkan segalanya. Tapi aku salah. Aku, Naila, hanya seorang wanita miskin yang terikat dalam pernikahan dengan pria kaya bernama Ardan. Aku mencintainya, atau setidaknya aku berpikir bahwa aku mencintainya. Tapi ternyata, cinta saja tidak cukup. Hari pertama aku menginjakkan kaki di rumah mewah itu, aku tahu ada sesuatu yang salah. Aku berdiri di depan pintu megah, dinding-dinding tinggi menjulang seolah ingin menelanku hidup-hidup. Aku menoleh ke Ardan, suamiku, berharap ada keyakinan dalam matanya, berharap ia akan menggenggam tanganku dan meyakinkanku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi dia hanya diam, seolah kehadiranku di rumah ini adalah sesuatu yang tak berarti. Pintu besar itu terbuka, dan di baliknya berdiri seorang wanita dengan tatapan menusuk. Bu Miranda, ibu mertua yang seharusnya menerimaku sebagai bagian dari keluarga ini. Tapi sejak pertama kali ia menatapku, aku tahu aku bukan menantu yang diinginkannya. Ia menyunggingkan senyum tipis, tetapi dingin, penuh penilaian. Aku bisa merasakan matanya menghakimi dari ujung kepala hingga kaki, menelanjangi siapa diriku sebenarnya. Seorang perempuan biasa yang tidak pantas berada di rumah ini. Jangan berharap banyak, Naila, suaranya mengalun tajam. Kau memang sudah menikah dengan Ardan, tapi bukan berarti kau berhak atas segalanya di sini. Kau tahu posisimu, kan? Aku mengangguk pelan, menahan perasaan yang tiba-tiba mencengkeram dadaku. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah awal. Mungkin, seiring berjalannya waktu, aku bisa mengambil hati ibu mertuaku. Namun, harapan itu hancur lebih cepat dari yang kubayangkan. Hari-hari pertama berlalu dengan berat. Aku bangun lebih awal dari siapapun di rumah ini. Saat matahari bahkan belum sepenuhnya naik, aku sudah harus menyiapkan sarapan untuk semua orang. Aku membersihkan lantai yang bahkan tidak pernah kuinjak sebelumnya, mencuci piring, menyusun peralatan makan, memastikan segalanya sempurna sebelum penghuni rumah ini bangun. Aku diperlakukan bukan sebagai menantu, melainkan sebagai pembantu. Kenapa lambat sekali, Naila? Hardik Bu Miranda suatu pagi saat aku menuangkan teh ke cangkirnya. Apa di rumahmu dulu kau tidak pernah diajari bagaimana cara melayani orang dengan baik? Aku menggigit bibir, menahan diri untuk tidak menjawab. Aku hanya bisa menunduk, menyembunyikan kemarahan dan sakit hati yang terus menumpuk di dalam dada. Dan Ardan? Suamiku hanya duduk diam di meja makan, menikmati sarapannya, seolah-olah tidak melihat apa yang terjadi. Tidak pernah sekalipun ia mencoba membela atau menenangkanku. Saat aku mengumpulkan keberanian untuk mengeluh kepadanya, berharap ia bisa menenangkan hatiku, jawabannya selalu sama. Kau harus sabar, Naila. Ibu memang seperti itu. Jangan terlalu dimasukkan ke hati. Jangan terlalu dimasukkan ke hati? Bagaimana bisa aku mengabaikan penghinaan yang harus kutelan setiap hari? Bagaimana bisa aku mengabaikan fakta bahwa aku bukan istri di rumah ini, melainkan seorang budak? Aku bertahan, bukan karena aku lemah. Aku bertahan karena aku mencintai Ardan. Aku bertahan karena aku percaya bahwa suatu hari nanti, ia akan menyadari betapa aku berjuang untuknya, untuk pernikahan ini. Namun, semakin lama aku bertahan, semakin aku menyadari satu hal yang menyesakan, aku sendirian. Aku hanyalah seorang pengantin tanpa kemuliaan, seorang istri tanpa suami yang membela, seorang menantu tanpa tempat di keluarga ini.
Dan lebih dari itu, aku hanyalah seorang wanita yang perlahan-lahan kehilangan dirinya sendiri. Tapi yang belum kusadari saat itu adalah penderitaanku baru saja dimulai, setahun telah berlalu, dan setiap harinya terasa seperti siksaan yang tiada akhir. Aku mencoba menjadi istri yang baik. Aku mencoba menjadi menantu yang patuh. Aku mencoba menahan semua beban yang terus diberikan kepadaku. Tapi itu tidak pernah cukup. Setiap kali aku melewati lorong rumah ini, aku bisa merasakan tatapan tajam Bu Miranda menusuk punggungku. Setiap kali aku duduk di meja makan, ada keheningan yang mencekik, seolah aku adalah tamu tak diundang dalam kehidupanku sendiri. Dan saat bulan-bulan berlalu tanpa tanda-tanda kehamilan, perlakuannya semakin kejam. Awalnya hanya sindiran halus. "Naila, kapan aku bisa gendong cucu?" tanyanya suatu pagi dengan nada yang terdengar ramah, tapi matanya berbicara sebaliknya. Aku tersenyum kaku, berusaha mengabaikan tekanan itu. "Aku dan Ardan masih berusaha, Bu." "Berusaha?" Ia mendecak, meletakkan sendoknya dengan kasar. "Perempuan lain setelah menikah langsung hamil. Tapi kamu? Sampai sekarang perut masih rata. Jangan-jangan memang gak bisa kasih anak?" Aku terdiam. Tanganku gemetar saat menggenggam sendok. Kata-katanya seperti duri yang menancap di dadaku. "Mandul." Aku mencoba menepis ketakutan itu. Aku tahu tidak mudah bagi beberapa wanita untuk langsung hamil. Aku tahu ini bukan salahku. Tapi kata-kata Bu Miranda terus menghantuiku, menggerogoti keyakinanku sedikit demi sedikit. Hari demi hari, hinaannya semakin terang-terangan. "Kamu gak ada gunanya, Mandul." Jika aku salah menaruh gelas di meja, ia akan menghardiku. Jika aku tidak segera menjawab panggilannya, ia akan mencibir, "Cepatlah! Apa kamu gak punya tenaga karena rahimmu kosong?" Aku menangis hampir setiap malam, menggigit bantal agar isakku tidak terdengar. Aku berharap suamiku akan membelaku, akan memberiku rasa aman di tengah badai ini. Namun saat aku mencoba berbicara dengannya, saat aku memohon pengertian dan perlindungan, jawabannya hanya itu-itu saja. "Sabar aja, Naila. MA mungkin cuma kecewa." Sabar? Sampai kapan? Sampai aku benar-benar kehilangan harga diriku? Sampai aku benar-benar percaya bahwa aku tidak berguna? Aku ingin berteriak, ingin menampar kenyataan ini. Tapi aku hanya bisa menahan sakit seorang diri, menelan kepedihan tanpa ada yang peduli. Aku mencintai Ardan. Tapi setiap kali aku melihatnya duduk diam di samping ibunya, tidak melakukan apapun untukku, aku mulai bertanya-tanya. Apakah cintaku cukup untuk bertahan? Hari itu, aku masih mencoba bernapas dalam tekanan yang semakin menyesakan. Aku sudah terbiasa dengan hinaan Bu Miranda, dengan segala perlakuan buruknya. Aku pikir aku sudah kebal terhadap rasa sakit. Tapi aku salah. Siang itu, tanpa aba-aba, Bu Miranda membawa seorang wanita ke rumah. Seorang wanita cantik dengan senyum anggun dan mata berbinar yang penuh percaya diri. Clara. Aku mengenalnya. Semua orang tahu siapa dia. Mantan pacar Ardan. Wanita yang seharusnya dinikahi Ardan jika bukan karena perjodohan yang menjadikanku istrinya. Aku berdiri terpaku di ruang tamu, merasa ada sesuatu yang mengancam keberadaanku. Bu Miranda tersenyum puas, menepuk bahu Clara seolah ia adalah harta berharga yang telah lama hilang dan kini kembali. "Kamu tahu, Naila," katanya sambil menatapku dengan tajam. "Sudah setahun kamu menikah dengan Ardan, tapi belum juga kasih cucu untuk keluarga ini." Aku menggigit bibir, berusaha mengatur napas. "Lihat Clara," lanjutnya, menatap wanita itu dengan penuh kebanggaan. "Cantik, berpendidikan, dari keluarga baik-baik. Dan yang paling penting,
pasti bisa kasih Ardan keturunan. Darahku berdesir. Hatiku mencelos. Aku menoleh ke Ardan, berharap ia akan menolak ucapan ibunya, berharap ia akan menggenggam tanganku dan berkata bahwa aku adalah satu-satunya wanita yang ia butuhkan. Tapi harapan itu hancur saat Ardan malah menundukkan kepala, seolah menghindari tatapanku. Bu Miranda tersenyum sinis, lalu melanjutkan, "Jadi, kupikir daripada terus menunggu hal yang gak pasti, lebih baik Ardan menikah lagi dengan Clara. Toh, kamu tetap bisa tinggal di sini, sebagai istri pertama yang gak berguna." Aku merasa bumi bergetar di bawah kakiku. Nafasku tercekat. Aku menatap Ardan dengan mata memohon. "Ardan, katakan sesuatu." Ia akhirnya menatapku. Tapi yang keluar dari mulutnya bukan pembelaan. Bukan janji setia. "Aku juga pengen punya anak, Nay," katanya pelan. Satu kalimat sederhana, tapi cukup untuk merobek seluruh hatiku. Aku terhuyung mundur, seakan-akan seseorang baru saja menghujamkan belati ke dadaku. Aku ingin berteriak, ingin menamparnya, ingin menumpahkan segala sakit hati yang mendidih dalam tubuhku. Tapi yang bisa kulakukan hanyalah menggenggam dada, menahan napas, berusaha agar air mata tidak jatuh di depan mereka. Jadi, ini akhirnya? Aku bukan lagi seorang istri. Aku bukan lagi seseorang yang berarti. Aku hanyalah wanita yang akan disingkirkan. Aku ingin bertanya, apakah 1 tahun pengorbananku di rumah ini tidak berarti apa-apa? Apakah semua sakit yang kutahan, semua hinaan yang kutelan, semua usaha yang kulakukan, tidak ada harganya? Tapi aku tahu jawabannya. Di depan mataku, suamiku telah mengkhianatiku. Malam itu, aku duduk di kamar, menatap dinding kosong dengan hati yang terasa hancur berkeping-keping. Kata-kata Ardan terus terngiang di kepalaku, menghantui pikiranku seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. "Aku gak mau hidup tanpa anak, Naila. Kalau kamu gak bisa ngasih aku keturunan, aku harus cari yang bisa." Begitu mudahnya ia mengucapkan itu, seakan-akan aku hanyalah benda yang bisa digantikan. Seakan-akan nilai seorang istri hanya diukur dari apakah ia bisa mengandung atau tidak. Aku menahan air mata yang sudah menggenang. Aku tidak ingin terlihat lemah, tidak ingin menangis untuk pria yang bahkan tidak berusaha mempertahankan aku. Aku bangkit dan keluar kamar. Aku harus bicara dengannya. Saat aku menemukannya di ruang kerja, ia sedang duduk di kursi dengan wajah lelah. Mungkin ia merasa bersalah, atau mungkin hanya lelah karena harus berhadapan denganku. Aku berdiri di depannya, menahan emosi yang bergemuruh di dadaku. "Jadi, hanya itu arti aku buat kamu?" Suaraku bergetar, tapi aku berusaha tetap tegar. "Kita sudah melewati banyak hal bersama, Ardan. Aku mencintaimu. Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik. Apa itu tidak cukup?" Ardan menghela napas panjang. "Naila, aku gak mau menyakitimu, tapi kamu harus paham. Aku ingin keluarga. Aku ingin anak. Aku gak bisa pura-pura bahagia kalau aku tahu kamu gak bisa memberikannya." Aku mengepalkan tangan. "Kamu pikir aku gak ingin punya anak? Kamu pikir aku gak merasa bersalah setiap kali melihat wajah kecewa ibumu? Kamu pikir aku gak menangis setiap malam karena takut aku memang mandul?" Ardan mengangkat wajahnya, terlihat sedikit terkejut. Tapi aku tidak peduli. Aku bertahan di rumah ini meskipun aku diperlakukan seperti sampah oleh ibumu, meskipun aku dihina setiap hari. Aku tetap di sini karena aku percaya bahwa kamu adalah alasanku untuk tetap kuat. Tapi ternyata aku salah. Aku tertawa miris, mencoba menahan rasa sakit yang semakin dalam menusuk dadaku. "Kamu gak pernah benar-benar mencintaiku, kan? Aku hanya pilihan yang dipaksakan untukmu,
Dan sekarang kamu akhirnya punya alasan untuk menyingkirkanku. Ardan menunduk, tidak menyangkal, dan itu membuatku semakin patah. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri meskipun jiwaku terasa berantakan. Baiklah, suaraku terdengar lemah, tapi pasti. Kalau aku memang tidak cukup untukmu, kalau kamu lebih memilih wanita lain daripada mempertahankan aku. Aku menarik napas panjang, menguatkan diri untuk mengatakan hal yang sudah seharusnya kupahami sejak lama. Maka aku tidak akan memohon lagi. Ardan mendongak, seolah baru menyadari sesuatu. Aku tersenyum kecil, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya aku sadar. Aku terlalu lama bertahan dalam hubungan yang hanya menyisakan luka. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik, berjalan kembali ke kamar. Malam itu juga, aku mengemasi barang-barangku. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi yang aku tahu, aku tidak akan bertahan di tempat yang tidak menginginkanku. Aku menatap rumah megah itu sekali lagi sebelum melangkah keluar. Aku datang ke sini sebagai seorang istri. Tapi aku pergi sebagai wanita yang baru saja kehilangan segalanya. Hari-hari pertama setelah kepergianku terasa seperti mimpi buruk. Aku tidak tahu harus pergi kemana, tidak tahu bagaimana harus memulai hidup dari nol setelah sekian lama bergantung pada rumah tangga yang kini sudah hancur. Aku menyewa kamar kecil di pinggiran kota dengan sisa tabungan yang kumiliki. Tempatnya jauh dari mewah, hanya sebuah kamar sempit dengan kasur tua dan dapur kecil yang hampir tidak layak pakai. Tapi inilah satu-satunya yang mampu kubayar. Aku duduk di lantai, menatap koper yang kini menjadi satu-satunya harta yang kumiliki. Dulu, aku punya rumah megah, suami yang kucintai, atau setidaknya aku pikir dia mencintaiku, dan impian tentang keluarga yang bahagia. Kini aku hanya memiliki diriku sendiri. Tapi aku berjanji, aku tidak akan menyerah. Aku menghabiskan malam itu merenung, mencari cara untuk bertahan hidup. Aku tidak punya gelar tinggi, tidak punya pengalaman kerja, tapi aku punya satu hal yang diwariskan ibuku, kemampuan memasak. Dulu, aku sering membantu ibu di dapur, belajar setiap resep dari tangannya yang penuh kasih. Aku masih ingat bagaimana aroma masakannya selalu menghangatkan rumah kecil kami. Dan kini, itulah satu-satunya harapan yang kumiliki. Esok paginya, aku pergi ke pasar dengan sisa uangku, membeli bahan-bahan sederhana. Dengan peralatan seadanya di dapur kecil itu, aku mulai memasak. Aku membuat nasi uduk dan lauk pauk sederhana, makanan yang dulu sering dibuat ibu saat aku kecil. Aku membawa beberapa bungkus makananku ke pinggir jalan, mencoba menjualnya di depan sebuah gedung perkantoran. Awalnya, orang-orang hanya melirik tanpa tertarik. Aku hampir putus asa, tapi aku tidak bisa menyerah. Lalu, seorang ibu datang. "Berapa ini?" tanyanya sambil menunjuk salah satu bungkus nasiku. 13.000, Bu, jawabku dengan senyum yang kupaksakan agar terlihat ramah. Ia mengangguk dan membeli satu. Saat ia mencicipi, matanya berbinar. "Enak sekali," katanya dengan penuh kekaguman. Aku hampir menangis. Itu pertama kalinya dalam waktu yang lama seseorang mengatakan sesuatu yang baik kepadaku. Dari sanalah semuanya dimulai. Hari demi hari, aku bekerja lebih keras. Aku bangun sebelum fajar, memasak dengan tangan sendiri, lalu menjajakan makananku di sudut jalan. Aku belajar dari kesalahanku, memperbaiki rasa, mencari cara agar daganganku lebih menarik. Aku bekerja siang dan malam, berjuang dengan air mata, dengan kelelahan yang sering membuatku ingin menyerah. Tapi aku bersumpah, aku tidak akan lagi membiarkan orang lain merendahkanku. Aku tidak akan membiarkan hidupku dikendalikan oleh siapapun. Dan perlahan, keberuntungan mulai berpihak padaku.
pelanggan semakin banyak. Orang-orang mulai mengenali makananku. Mereka datang bukan hanya karena harga yang terjangkau, tapi karena rasa yang mengingatkan mereka pada rumah. Setahun berlalu, aku berhasil menyewa kios kecil di dekat pasar. Aku mengganti peralatan dapurku yang dulu seadanya menjadi lebih baik. Aku bahkan mempekerjakan seorang karyawan untuk membantuku. Aku tidak lagi wanita lemah yang menangis karena suaminya memilih wanita lain. Aku adalah Naila, wanita yang bertahan, yang berjuang, yang bangkit dari keterpurukan. Pertemuan itu terjadi begitu saja, tanpa rencana, tanpa tanda-tanda. Hari itu hujan turun deras, membasahi jalanan kota. Aku sedang berkemas di kios kecilku, memastikan semua makanan tersisa tersimpan rapi untuk besok. Para pelanggan sudah pulang, dan aku bersiap menutup hari ketika seorang pria datang tergesa-gesa sambil menggandeng tangan seorang anak kecil. Mereka basah kuyup. Aku bisa melihat rambut bocah itu menempel di dahinya, bibirnya gemetar menahan dingin. Pria yang bersamanya segera melepas jaket dan membungkus tubuh kecil itu dengan penuh kasih sayang. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya melangkah maju. "Mau berteduh di sini dulu, Pak?" tanyaku. Pria itu mengangkat wajahnya. Matanya teduh, ada kelelahan di sana, ada beban yang tampak tak terlihat. Tapi senyumnya hangat. "Terima kasih, bab kami kehujanan di jalan," katanya sambil menggiring anaknya ke bangku kecil di sudut kiosku. Aku mengambil handuk bersih yang kusimpan untuk keperluan kios dan menyerahkannya pada bocah kecil itu. "Ini buat kamu." Anak itu menatapku dengan mata bulatnya, ragu-ragu sebelum akhirnya menerima handuk itu dengan tangan mungilnya. "Makasih, Tante." Aku tersenyum. Ada sesuatu di dalam hatiku yang terasa menghangat saat mendengar suaranya. "Kalian sudah makan?" tanyaku setelah melihat mereka masih tampak menggigil. Pria itu menggeleng. "Kami baru mau cari makan, tapi hujan keburu turun." Aku mengambil sepiring nasi dan lauk yang masih hangat, lalu meletakkannya di depan mereka. "Makan dulu, biar nggak masuk angin." Pria itu terlihat sedikit terkejut, tapi kemudian tersenyum. "Terima kasih, tapi kami bisa bayar, kok." Aku menggeleng. "Nggak usah. Anggap saja traktiran dari warung kecil ini." Dia terdiam sejenak, lalu akhirnya mengambil sendok dan mulai menyuapi anaknya lebih dulu. Aku memperhatikan cara dia memperlakukan anak itu, penuh perhatian, penuh kelembutan. Setelah beberapa suapan, anak kecil itu tiba-tiba menoleh ke arahku dan tersenyum lebar. "Tante, masakannya enak banget." Aku terkekeh. "Syukurlah kalau suka." Pria di depanku ikut tersenyum. Namanya Raka. Dia memang suka jujur kalau soal makanan. Aku mengangguk, lalu menatap pria itu. "Dan nama bapak?" "Reza," jawabnya. Aku duda. Ibunya Raka meninggal 2 tahun lalu. Ada sesuatu di nada suaranya yang membuat dadaku terasa sedikit sesak. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku mengerti rasa kehilangan itu. Aku juga tahu seperti apa rasanya berjuang sendirian. Sejak malam itu, aku sering melihat mereka. Reza sering mampir ke kiosku bersama Raka, membeli makan malam sebelum pulang ke rumah. Kami mulai mengenal satu sama lain, berbicara lebih banyak. Aku tahu bahwa Reza bekerja sebagai teknisi di sebuah bengkel, bahwa hidupnya tidak mudah, bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk menjadi ayah yang baik bagi putranya. Dan aku tidak bisa membohongi diriku sendiri, aku mulai merasa nyaman dengannya. Ada sesuatu tentang Reza yang berbeda. Dia tidak melihatku dengan tatapan menghakimi seperti orang lain. Dia tidak bertanya mengapa aku sendirian, mengapa aku bekerja keras tanpa suami di sisiku. Dia hanya menerimaku apa adanya. Dan tanpa kusadari, aku mulai jatuh cinta. Aku takut.
Aku ragu. Aku pernah terluka begitu dalam. Tapi setiap kali aku melihat Raka tersenyum kepadaku, setiap kali Reza datang dengan sapaan hangat dan tatapan lembutnya, aku mulai bertanya-tanya, mungkin, hanya mungkin, aku masih pantas untuk bahagia. Hari itu matahari bersinar cerah, angin berhembus lembut menerpa wajahku saat aku duduk di depan kios, memperhatikan Raka yang berlarian di trotoar dengan tawa lepasnya. Bocah itu telah menjadi bagian dari hariku. Aku memasakkan makanan favoritnya, mengingatkan dia untuk memakai jaket saat udara dingin, bahkan menemaninya mengerjakan tugas sekolah. Aku tidak pernah membayangkan akan mencintai seorang anak seperti aku mencintai Raka. Setiap kali ia tersenyum kepadaku, ada sesuatu dalam hatiku yang menghangat, sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupku. Aku selalu berpikir aku tidak bisa menjadi seorang ibu, bahwa aku tidak ditakdirkan untuk memiliki seorang anak. Tapi Raka, ia hadir begitu saja, tanpa aku duga. Hari itu, setelah bermain cukup lama, Raka berlari ke arahku dengan napas tersengal. Wajahnya penuh keringat, tapi matanya berbinar. Aku tertawa kecil, mengusap rambutnya yang sedikit berantakan. Capek. Raka menggeleng cepat, lalu tanpa peringatan, ia melingkarkan tangannya di pinggangku dan memelukku erat. Aku membeku. Pelukan kecilnya begitu hangat, begitu lembut, membuat dadaku terasa penuh dengan emosi yang sulit kujelaskan. Lalu, dengan suara lirih, ia berbisik, "Boleh nggak aku panggil tante?" "Mama." Aku tertegun. Jantungku berdetak lebih cepat, mataku terasa panas. Aku menatapnya, mencari kesungguhan di matanya yang bulat dan polos. "Kenapa kamu mau panggil tante Mama?" tanyaku hati-hati. Raka tersenyum kecil, tapi ada sedikit kesedihan di wajahnya. Karena tante baik, selalu ada buat Raka. Kayak Mama dulu. Aku menutup mulutku, mencoba menahan isak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Seumur hidupku, aku selalu dihantui oleh kata mandul, oleh hinaan bahwa aku tak bisa menjadi seorang ibu. Tapi sekarang, seorang anak kecil memintaku menjadi ibunya, bukan karena aku melahirkannya, tapi karena ia merasakan kasih sayang dariku. Tanpa sadar, aku menoleh ke arah Reza. Ia berdiri tidak jauh dari kami, memperhatikan dengan mata yang penuh kelembutan. Aku menggenggam tangannya. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Dalam diam, kami saling memahami. Kami adalah keluarga sekarang. Hari itu, detik demi detik terasa begitu lambat. Aku duduk di ruang tunggu klinik dengan jantung berdebar kencang. Tangan dinginku menggenggam erat ujung hijab, sementara pikiranku melayang kemana-mana. Aku tak berani berharap, tapi entah mengapa, ada sesuatu di dalam diriku yang mengatakan bahwa kali ini berbeda. Ketika namaku dipanggil, aku melangkah masuk dengan kaki gemetar. Dokter wanita di depanku tersenyum ramah, menyapaku dengan lembut sebelum meminta aku berbaring di ranjang pemeriksaan. Reza duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. "Tenang, sayang. Apapun hasilnya, kita hadapi bersama," bisiknya. Aku mengangguk, meski sulit untuk menenangkan hatiku yang sudah bergemuruh. Ketika dokter mulai menggerakkan alat USG di atas perutku, aku menahan napas. Suara mesin berdengung pelan, lalu tiba-tiba, aku mendengar sesuatu. Sebuah suara detak kecil, samar tapi begitu nyata. Dan di layar, terlihat titik mungil berdenyut. Aku terpaku. Air mata langsung menggenang di mataku, sementara dokter tersenyum lembut. "Selamat, Bu Naila. Anda hamil." Dunia terasa berhenti berputar. Kata-kata itu berulang kali menggema di telingaku. Aku mengalihkan pandangan ke Reza yang tampak terkejut, matanya membesar seolah tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Aku hamil? Aku hamil." Bisikku pelan,
lebih kepada diri sendiri daripada siapapun. Aku menutup mulut dengan tangan, bahuku mulai bergetar karena tangis yang tak bisa kubendung. Segala ingatan buruk tiba-tiba menyeruak, cemoohan Bu Miranda, penghinaan dari Ardan, semua ejekan yang menyebutku mandul, tidak berguna, tidak layak menjadi seorang istri. Dan sekarang, Tuhan memberiku sebuah keajaiban. Reza menarikku ke dalam pelukannya, mendekapku erat seolah takut aku akan menghilang. Aku bisa merasakan tubuhnya gemetar, bisa mendengar napasnya yang bergetar. Aku gak pernah berani berharap sejauh ini, suaranya terdengar parau, penuh emosi yang tertahan. Tapi Tuhan benar-benar baik sama kita, Nay. Aku gak tahu harus bilang apa. Aku menengadah, menatap wajahnya yang kini juga basah oleh air mata. Kita akan punya anak, Reza, aku terisak. Kita benar-benar akan punya anak. Ia tertawa kecil di antara tangisnya, kemudian mengecup keningku dengan lembut. Terima kasih, Nay. Terima kasih sudah bertahan, terima kasih karena gak menyerah. Aku menatap layar USG sekali lagi, melihat titik mungil yang sedang berkembang di dalam tubuhku. Selama ini, aku selalu merasa kosong. Aku berpikir aku sudah menerima takdirku sebagai wanita yang tidak bisa memiliki anak. Aku pikir aku telah menemukan kebahagiaan hanya dengan menerima keberadaan Raka dalam hidupku. Tapi Tuhan ternyata punya rencana lain. Aku keluar dari klinik dengan perasaan yang tak bisa digambarkan. Dunia yang dulu terasa begitu gelap bagiku, kini tampak lebih terang. Saat tiba di rumah, Raka menyambut kami dengan senyum lebarnya. Tante Naila, Papa, dari mana? Tanyanya polos. Aku berlutut di depannya, menggenggam kedua pundaknya dengan lembut. Raka, suaraku sedikit bergetar. Tante Naila akan punya adik buat Raka. Bocah itu terdiam, matanya membulat seolah memproses kata-kataku. Adik, ulangnya pelan. Aku mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Detik berikutnya, Raka menjerit kegirangan. Ia melompat ke dalam pelukanku, tertawa senang. Aku bakal jadi kakak. Aku bakal punya adik. Aku tertawa sambil menangis. Pelukannya begitu erat, seolah ia juga ikut merasakan kebahagiaan yang sedang membuncah dalam dadaku. Dulu aku selalu berpikir bahwa menjadi seorang ibu berarti harus mengandung seorang anak dari rahim sendiri. Tapi sekarang aku tahu, menjadi ibu lebih dari sekadar itu. Aku sudah menjadi ibu bagi Raka, dan kini, Tuhan menghadiahiku dengan kesempatan untuk merasakan keajaiban lainnya. Aku tidak lagi takut akan masa depan. Aku tidak lagi merasa hancur karena masa laluku. Karena aku tahu, kebahagiaan ini adalah milikku. Dan aku akan menjaganya sekuat tenaga. Malam itu, aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun biru tua yang dipilihkan Reza. Aku nyaris tak mengenali diriku sendiri. Dulu, aku hanyalah wanita sederhana yang diperlakukan layaknya pembantu di rumah suami. Kini, aku adalah istri dari seorang pria yang mencintaiku sepenuh hati, seorang ibu bagi dua anak yang mengisi hari-hariku dengan kebahagiaan. Apa aku terlihat aneh? Tanyaku, berusaha menyembunyikan kegugupanku. Reza, yang sedang merapikan dasinya, menatapku dengan kagum. Ia mendekat dan meraih tanganku. Kamu luar biasa, Nay. Selalu. Aku tersenyum, tapi jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Ini bukan sekadar pesta biasa. Ini adalah acara perayaan besar perusahaan tempat Reza bekerja, sekaligus pertemuan dengan para mitra bisnisnya. Saat melihat daftar perusahaan yang hadir, dadaku terasa sesak. Di antara nama-nama itu, ada satu yang tak mungkin kulupakan. Perusahaan milik keluarga Ardan. Aku tak ingin bertemu dengannya.
Aku tak ingin mengingat masa lalu yang telah kulupakan dengan susah payah. Tapi takdir seakan punya rencana lain. Saat tiba di ballroom mewah tempat acara berlangsung, aku menggandeng lengan Reza erat. Aku mencoba tersenyum, menyapa beberapa orang yang dikenalkan Reza kepadaku. Aku berusaha tetap tenang, namun ketakutan itu tetap ada. Aku bisa merasakan tatapan orang-orang yang mengenalku dulu. Beberapa wanita berbisik di sudut ruangan, seolah mengingat bahwa aku bukan bagian dari dunia ini sebelumnya. Lalu, aku melihatnya. Ardan. Dia berdiri di sisi ruangan, mengenakan setelan mahal, berbincang dengan rekan-rekannya. Dan di sampingnya, seorang wanita anggun dalam balutan gaun merah. Clara. Hatiku mencelos. Sudah bertahun-tahun berlalu, tapi melihat mereka berdiri berdampingan seperti itu membawa kembali luka-luka lama yang kupikir sudah sembuh. Mereka belum melihatku. Aku menarik napas panjang, berusaha mengendalikan diri. Tapi tiba-tiba, seorang tamu lain menghampiri Reza dan memanggil namanya dengan cukup keras. Ardan menoleh. Matanya langsung bertemu denganku. Aku bisa melihat keterkejutan dalam ekspresinya. Mulutnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu. Aku menunduk sesaat, menguatkan hatiku, lalu kembali mengangkat dagu. Aku bukan lagi Naila yang dulu. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan kebahagiaanku. Namun, takdir belum selesai menguji ketegaranku. Aku hendak menghindar, tapi tiba-tiba suara lain menghentikanku. Naila. Suara seorang wanita. Aku menoleh dan menemukan Clara menatapku dengan ekspresi sulit diartikan. Ada kejutan di matanya, juga sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang membuatku merasakan debar aneh di dadaku. Aku mengangguk singkat. Clara. Aku bisa merasakan genggaman tangan Reza menguat di pinggangku, memberi dukungan tanpa kata. Ardan melangkah mendekat. Ekspresinya bukan hanya terkejut, tapi juga bersalah. Naila. Kamu, suaranya sedikit tercekat. Aku tersenyum tipis. Sudah lama, Ardan. Sekuat tenaga, aku menampilkan wajah tanpa celah. Tidak ada kepedihan. Tidak ada kemarahan. Aku ingin menunjukkan padanya bahwa aku sudah bahagia. Bahwa aku tidak lagi menjadi wanita yang dulu ia buang begitu saja. Namun, aku tahu, pertemuan ini hanyalah permulaan. Aku menyesap napas panjang, berusaha tetap tenang di tengah gemerlap pesta yang dipenuhi tawa dan obrolan orang-orang kaya. Reza berdiri di sampingku, tangannya melingkar lembut di pinggangku, sementara Raka menggenggam jemariku erat. Aku seharusnya merasa nyaman. Seharusnya merasa aman. Namun, saat aku mengangkat kepala, mataku bertemu dengan sepasang mata yang pernah begitu kucintai, Ardan. Ia membeku. Wajahnya yang selalu terlihat tenang kini dipenuhi keterkejutan. Rahangnya mengeras, dan aku bisa melihat bagaimana matanya perlahan menyapu seluruh sosokku, gaun anggun yang kupakai, tangan kecil Raka yang bertaut dengan tanganku, serta perutku yang sedikit membuncit. Aku tahu apa yang ia pikirkan. Ia tak percaya bahwa aku masih bisa berdiri di sini, lebih bahagia, lebih sukses, dan dengan seorang anak dalam pelukanku. Namun yang membuat dadaku semakin sesak bukanlah tatapan Ardan, melainkan wajah pucat pasi Bu Miranda yang berdiri di sampingnya. Wanita itu memegang lengan Ardan erat, seakan butuh pegangan agar tidak jatuh. Mulutnya sedikit terbuka, seolah hendak mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku bisa melihat keterkejutan, ketakutan, bahkan penyesalan di wajahnya. Aku ingin tertawa. Kemana perginya wanita sombong yang dulu menghina dan mengusirku dari rumahnya? Yang menyebutku mandul, tak berguna, dan tidak pantas menjadi istri Ardan? Apakah sekarang ia menyadari kesalahannya?
Apakah ia akhirnya tahu bahwa Tuhan lebih adil dari yang ia kira? Aku menegakkan punggung, mengeratkan genggamanku pada tangan Reza dan Raka. Aku tidak akan menunjukkan kelemahan. Aku tidak akan membiarkan mereka berpikir bahwa aku masih menyimpan luka dari masa lalu. Aku sudah selesai dengan mereka. Namun, sebelum aku bisa berbalik dan pergi, Ardan tiba-tiba melangkah mendekat. Naila, suaranya bergetar. Aku menatapnya tajam. Lama tidak bertemu, Ardan. Ia menelan ludah, seolah masih berusaha memahami kenyataan yang ada di depannya. Kamu, ia melirik perutku, lalu ke arah Raka yang menatapnya dengan polos. Kamu sudah punya anak. Aku tersenyum tipis, lalu menoleh ke arah Reza yang membalas dengan tatapan penuh cinta. Aku punya keluarga, jawabku dengan bangga. Seketika, Bu Miranda tersentak. Tangannya yang menggenggam lengan Ardan bergetar. Itu, anakmu? Tanyanya, suaranya nyaris tak terdengar. Aku menatapnya lama. Dulu, aku sangat menginginkan pengakuan darinya, menginginkan dirinya menerimaku sebagai menantu. Tapi kini, aku tidak butuh itu. Bukan urusan Anda, Bu Miranda, kataku datar. Aku bisa melihat wajahnya memucat lebih dalam. Seolah ada sesuatu yang ia sadari, bahwa aku benar-benar telah pergi dari hidup mereka, dan aku tidak akan pernah kembali. Sebelum Ardan bisa berkata lebih banyak, aku menggenggam tangan Reza lebih erat. Ayo, sayang. Kita harus pergi, kataku dengan lembut. Reza tersenyum, mengecup keningku, lalu mengajak Raka untuk ikut bersamanya. Aku pun berbalik tanpa menoleh lagi. Namun sebelum benar-benar pergi, aku bisa mendengar suara lirih Bu Miranda berbisik ke Ardan. Kita telah membuat kesalahan besar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa menang. Malam itu, aku duduk di sudut ruangan, menikmati suasana pesta yang tetap berjalan meski pikiranku melayang jauh. Suara dentingan gelas dan tawa tamu undangan hanya terdengar samar di telingaku. Lalu aku mendengarnya. Bisikan-bisikan halus di antara rekan-rekan bisnis Ardan yang berkumpul tak jauh dariku. Ardan masih belum punya anak, ya? Padahal udah nikah lagi. Iya, katanya istrinya yang baru juga sehat-sehat aja. Kok belum ada kabar kehamilan? Jangan-jangan dia yang mandul. Jantungku berdegup kencang. Aku menoleh perlahan, mencoba memastikan kalau aku tidak salah dengar. Mereka berbicara pelan, tapi cukup jelas untuk kutangkap. Aku menatap Ardan di kejauhan. Wajahnya tampak muram, tatapannya kosong meski berusaha tetap terlihat angkuh. Clara berdiri di sampingnya, tersenyum kecil pada tamu-tamu yang menyapanya, namun ada ketegangan di wajahnya. Aku menggenggam perutku yang mulai membuncit, lalu menatap Raka yang duduk di pangkuan Reza. Aku memiliki anak. Aku sedang mengandung anak lagi. Aku yang dulu dihina dan diusir karena dianggap mandul, ternyata bisa memiliki keluarga yang utuh. Dan kini, pria yang pernah memandangku rendah justru menjadi sasaran bisikan orang-orang. Jadi, siapa yang sebenarnya mandul? Aku menatap Bu Miranda yang berdiri di sisi Ardan. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali aku melihatnya, seolah kehidupan telah mengikis kesombongan yang dulu ia banggakan. Tiba-tiba, mata kami bertemu. Aku bisa melihatnya dengan jelas, kesadaran di wajahnya. Dia tahu. Dia akhirnya menyadari kebenarannya. Aku tersenyum kecil, tapi bukan senyum kebencian. Bukan juga senyum kemenangan. Hanya senyum seseorang yang akhirnya bebas. Aku sudah tidak peduli lagi pada mereka. Aku tidak butuh mereka mengakui kesalahan mereka. Aku telah menang bukan karena mereka kalah, tapi karena aku sudah tidak terikat dengan rasa sakit masa lalu. Aku berdiri, menggenggam tangan Reza erat. Mari pulang,
bisikku padanya. Reza tersenyum, lalu mengecup keningku lembut. Raka menggenggam jemariku kecilnya. Aku telah menemukan kebahagiaanku sendiri. Aku telah bebas, aku melangkah perlahan, mendekati mereka. Setiap langkah terasa begitu mantap, penuh kemenangan yang tidak perlu kusebutkan dengan kata-kata. Ruangan yang semula riuh perlahan sunyi. Orang-orang memperhatikan dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Mereka yang tadi berbisik tentang Ardan kini menatap kami dengan sorot mata penasaran. Aku berhenti di depan Bu Miranda. Perempuan yang dulu selalu memandangku dengan penuh penghinaan kini tampak pucat. Tangannya gemetar di sisi tubuhnya, seolah berusaha menyangkal sesuatu yang sudah tidak bisa disangkal lagi. Aku tersenyum tipis, lalu dengan lembut menggoyangkan tubuh kecil di pelukanku. Bu Miranda, suaraku terdengar tenang, tapi tajam. Dulu ibu selalu bilang aku mandul. Aku menunduk sedikit, menatap bayi kecilku yang tertidur nyenyak di dekapanku. Raka berdiri di sisi Reza, menggenggam jemariku dengan erat. Aku mengangkat wajah dan menatap langsung ke mata Bu Miranda. Lalu, lanjutku, suaraku kini lebih tajam, anak siapa yang ada di gendonganku ini? Seakan baru menyadari pertanyaanku sepenuhnya, wajah Bu Miranda langsung memerah. Bibirnya bergetar, matanya membesar seolah mencari jawaban, tapi tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Ardan berdiri di sampingnya, wajahnya lebih buruk lagi. Matanya menunduk, rahangnya mengatup rapat, dan tangannya mengepal. Dari keramaian, terdengar suara-suara kecil berbisik. Jadi benar, Ardan yang mandul. Lalu, kenapa dulu dia menuduh istrinya yang pertama? Astaga, dia bahkan menceraikannya karena alasan itu. Bisikan itu semakin lama semakin keras, berubah menjadi suara penuh sindiran dan cemoohan. Aku bisa melihat tubuh Ardan menegang. Tangannya mengepal kuat di sisi tubuhnya, tapi ia tidak bisa melakukan apapun. Tidak ada yang bisa ia sangkal lagi. Aku menatapnya. Ardan. Aku memanggil namanya dengan lembut, tapi di balik kelembutan itu ada sesuatu yang lebih tajam daripada pisau. Ia mendongak, menatapku dengan mata yang penuh penyesalan. Aku tersenyum kecil. Bukan untuk menyakitinya, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan sesuatu yang dulu tidak bisa kulakukan. Aku lebih kuat. Aku lebih bahagia. Aku lebih hidup. Dan dia? Dia terjebak dalam kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Bu Miranda akhirnya tersadar dari keterkejutannya. Ia menggenggam lengan Ardan erat, seolah mencari perlindungan. Namun kali ini, tidak ada yang bisa melindungi mereka dari kebenaran yang sudah terungkap di hadapan semua orang. Aku menatap Reza, yang hanya tersenyum lembut sambil menggendong Raka. Aku tak perlu lagi membuktikan apapun. Tanpa perlu mengatakan apapun lagi, aku berbalik. Aku sudah menang, dan aku tidak perlu melihat ke belakang lagi. Aku menatap mereka dengan senyum tipis, bukan senyum kebencian, tapi kepuasan. Kepuasan karena akhirnya aku bisa berdiri di sini, lebih kuat, lebih bahagia, tanpa sedikit pun bayangan masa lalu yang menahanku. Dulu, aku menghela napas sejenak, membiarkan mereka merasakan ketegangan yang menguar di ruangan itu. Kalian bilang aku nggak berguna. Kalian bilang aku nggak pantas menjadi istri Ardan, bahwa aku mandul, bahwa aku hanya sampah di rumah kalian. Bu Miranda menelan ludah. Keringat mulai terlihat di pelipisnya. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan, memastikan semua orang mendengarkan dengan jelas. Mereka menatap kami dengan penuh perhatian, sebagian berbisik pelan, sebagian hanya menonton dengan ekspresi penasaran. Aku tersenyum, kali ini lebih lebar. Tapi lihatlah sekarang. Aku menggenggam tangan Reza yang berdiri di sisiku. Ia menatapku dengan bangga,
Sementara Raka menggenggam jemariku, mengeratkan genggamannya seolah tahu betapa berharganya momen ini bagiku. Aku punya keluarga yang mencintaiku, anak yang kusayangi, suami yang membelaku. Suaraku tenang, tapi setiap kata mengiris mereka dengan tajam. Sementara kalian, aku menatap lurus ke mata Bu Miranda dan Ardan, melihat ketakutan dan penyesalan yang mulai mengisi sorot mata mereka. Kalian hidup dalam kebohongan dan penyesalan. Ardan mengepalkan tangannya, matanya berkaca-kaca, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku tidak butuh lagi kata-kata dari mulutnya. Bu Miranda melangkah mundur, wajahnya memucat. Ia mencoba menyangkal, tapi semua orang di ruangan ini tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tatapan penuh hormat yang dulu ia banggakan kini berganti dengan tatapan meremehkan dari tamu-tamu undangan. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai wanita terhormat. Mereka melihatnya sebagai seorang ibu yang telah menghancurkan hidup menantunya, hanya untuk akhirnya jatuh dalam kehancurannya sendiri. Dan Ardan? Ia tidak lagi menjadi pria yang berkuasa dan dihormati. Ia hanyalah seorang pria yang telah kehilangan segalanya, istri yang mencintainya, harga dirinya, dan sekarang, reputasinya. Aku menatap mereka sekali lagi. Aku tidak menyesal meninggalkan kalian. Aku menarik napas dalam, membiarkan udara kebebasan mengisi paru-paruku. Aku sudah menang. Lalu, tanpa menoleh lagi, aku berbalik, menggandeng tangan Reza dan Raka, meninggalkan mereka dalam keterpurukan yang mereka buat sendiri. Hari ini, aku mendapatkan balasanku. Dan aku tidak perlu melihat ke belakang lagi, aku melangkah keluar dari pesta dengan kepala tegak. Udara malam yang sejuk menyambutku, membawa ketenangan yang selama ini kurindukan. Di sampingku, Reza menggenggam tanganku erat, seolah memastikan bahwa aku benar-benar ada di sini, di masa kini, bukan lagi terjebak dalam luka lama. Kami berjalan melewati deretan mobil mewah yang terparkir rapi, meninggalkan gedung megah yang menjadi saksi bisu pertemuanku dengan masa lalu. Reza menoleh ke arahku, matanya lembut, penuh perhatian. Apa kamu puas sekarang? Aku terdiam sejenak, membiarkan pertanyaannya menggantung di udara. Lalu, aku menunduk, melihat anakku yang tertidur pulas di gendonganku, napasnya teratur, wajahnya begitu damai. Di sisi lain, Raka menggenggam jemariku dengan erat, matanya yang polos menatapku penuh harapan, seolah aku adalah satu-satunya dunia yang ia kenal dan percaya. Aku tersenyum. Bukan kepuasan karena membalas dendam, kataku akhirnya. Tapi kepuasan karena aku akhirnya bahagia. Aku menarik napas dalam, menghirup udara kebebasan yang kini benar-benar menjadi milikku. Dulu, aku pernah berpikir bahwa hidupku berakhir saat aku meninggalkan rumah itu. Aku takut memulai dari nol, takut berjalan sendirian tanpa ada tempat untuk kembali. Tapi ternyata, bukan aku yang kehilangan segalanya. Aku justru mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, keluarga yang benar-benar mencintaiku. Tanpa perlu menoleh lagi ke belakang, aku melangkah pergi. Meninggalkan masa lalu selamanya.